sana kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Hai, kami dari Woi, bos, Pasir ini datang. Apaan, Mekan? Ini Ayam. ini cepat Rosita. Kami Bangun ini ya. Vokalis Peter ya. Iya. Hancur. dulu dari daya. Vokalis Sungu, apa? Pring Sungu. Oh, hati-hati, woi. Ini ada aku ya. Ikut kok. Tanggapi. Di mana ada gua? Waduh. Pak, yang cantik nama sini, Pak.
namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui gentaran sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk dirimu. Bersyukurlah selagi yang baik, kasihnya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembahnya. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Ya Alfa dan Omega, Ya yang awal dan yang akhir, Ya Allah
boleh. Raihlah kemajuan untuk menjadi yaitu anak Tuhan, menjadi terang baik di keluarga, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah lingkungan. Amin. Yang keempat, sifat kasih yaitu tidak sombong. Apa artinya sombong? Selalu menampakkan kemewahannya. Ada di sini yang bersifat sombong? Ada. Anak Tuhan semuanya ya. Haleluya. Jadi anak-anak Tuhan harus menghindari sikap yang sombong. Udah dapat nilai bagus, nilai jelek. Oh, ketahuanku lebih tinggi daripada kau. Ya, apa salahnya kalau kita membagikan pengetahuan kita itu kepada kawan? Itu namanya saling mendukung kawan dalam jenjang pendidikan. Amin. Itu semuanya untuk kebaikan kita di dalam Tuhan dan untuk kebaikan pribadi adik-adik anak-anak kami di tempat ini dalam meraih yaitu masa depan yang lebih indah. Dan yang kelima, sifat kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Oh, masih ingat kesopanan kemarin? Masih berarti harus hidup di dalam kesopanan. Harus hidup di dalam yaitu lingkungan yang selalu menghargai, selalu biarpun jelek dia hargai. Ya, kamu memang cantik di hadapan Tuhan dan juga dia memang jelek tapi cantik di hadapan Tuhan. Tidak ada yang jelek di hadapan Tuhan, semuanya manusia. Itu semuanya dikehendaki dan diciptakan itu indah bagi kehidupan alam. Tidak boleh ada yaitu yang melakukan yang tidak sopan. Berarti sopan terhadap perkataan, terhadap perbuatan, sopan dalam tingkah laku, baik sikap duduk, baik sikap dalam apa lagi? Kalau tidak lupa bicara, apa lagi? Banyak dan lain-lain. Yang keenam, sifat kasih itu yaitu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Berarti tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak hanya hidup seseorang, tidak hanya hidup dalam diri sendiri. Pernah enggak ada orang yang hidup tanpa membutuhkan pertolongan sesamanya? Tidak. Tetapi setiap orang harus membutuhkan setiap pertolongan sesamanya. Kan kira-kira begitu. Kalau kalian di sekolah lupa pulpen, berarti kebetulan ada kawan kalian lupa pulpen, tentu kalian minta tolong. Itu semuanya yaitu sifat yang tidak mencari keuntungan sendiri-sendiri, tetapi dia membagi-bagikan apa yang dia punya. Ya, itulah semuanya sifat-sifat kasih ini dituntut kita supaya kita hidup dalam yaitu kelimpahan. Dengan kita melakukan semuanya ini, maka hidup kita akan terjadi keharmonisan, ketentraman. Dan apalagi sifat kasih yaitu ia tidak marah. Pernah marah? Kenapa marah? Ya, semua orang pernah marah. Semua orang tak pernah ada yang tidak pernah marah. Tuhan Yesus saja pernah marah. Waktu ada yaitu suatu berjual-belikan di rumah Tuhan, di bait Allah, maka dia marah. Dia selalu
mengapai semua kursi. Jadi Tuhan Yesus saja marah. Tetapi anak-anak Tuhan marah, tetapi jangan disimpan dalam hati. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, jangan engkau menunggu sampai terbenam matahari. Berarti jangan engkau menunggu sampai malam. Lewat kesalahan temanmu itu harus saling memaafkan, mengampuni, dan kembali lagi. Dengan mengampuni timbullah ada kasih terhadap sesama. Ya, pemarah juga dikatakan jangan engkau marah, bisa marah tetapi jangan engkau sampai membuat. Persiapkan itu buli-buli yang artinya firman Tuhan yang selalu membenahi kehidupan kita. Firman Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai persiapan kita di masa nanti. Kalau Tuhan datang, kan begitu. Saudara percaya nggak ada Tuhan datang nanti? Saudara percaya Tuhan datang? Percaya. Siapa yang percaya? Coba cerita. Yang di belakang sana seperti terima kasih. Yang di belakang sana sepertinya tunjuk tangan karena keadaan paksaan. Karena suaranya yang paling ribut saya dengar tadi. Percaya kan? Percaya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelitanya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Pernah nggak melihat orang Kristen yang padam? Pernah? Kayak mana orang Kristen yang padam? Hah? SKT-an sama-sama orang Kristen juga ada kan? SKT? Apa itu SKT? Udah sama-sama ke gereja pun tapi masih sombong. Udah sama-sama memuji Tuhan pun tapi masih ada yang sombong, yang egois. Imannya tertidur, rohaninya tertidur, tidak mau beranjak, tidak mau bangkit dengan firman Tuhan, sehingga tetap begitu saja tidak ada perubahan. Jangan kita ini sebagai orang Kristen seperti yang di kelas seperti kita dari SD masuk ke SMP, dari SMP masuk ke STM, dari STM masuk ke perguruan tinggi. Maunya jangan seperti itu. Pengikutan kita akan Tuhan yang sudah dibenahi atau yang sudah dibubui dengan firman Allah, kita jangan hanya sebatas meningkat begitu saja, tetapi mempunyai pertumbuhan dan perkembangan agar kita mengerti siapa dan mengenal siapa kita sebenarnya. Banyak orang yang sudah sering mendengarkan firman Tuhan ini. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 seringkali didengar orang di gereja, di KKR, di mana-mana sering ini di radio. Tetapi kita hanya sebatas seorang pendengar. Saya rasa saudara sebatas mendengar saja, sia-sialah kita yang kita sebut-sebut kita itu sebagai orang Kristen. Betul? Betul? Sama itu identik dengan belajar di kelas. Kalau kita itu mendengar saja, tidak ada responsiasi, maka kita itu nanti ke bawah-bawah. Kalau di SD kita tidak ada mental untuk belajar atau niat belajar, di SMP juga nanti tidak ada niat belajar, di STM juga atau di SMP nanti makin tidak ada niat belajar, karena sudah dipengaruhi dengan situasi modernisasi. Masuk lagi ke perguruan tinggi makin rusak. Makin rusak, iman itu makin rusak, rohani itu dan tidak mau datang kepada Tuhan. Makanya orang sekarang banyak yang rusak bukan karena apa-apa, karena tidak mau datang kepada Tuhan. Amin.
karena tidak mau datang kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tolong dibaca ayat yang ke-9. Gadis-gadis yang bijaksana itu tidak tunggu untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Iya, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Mereka tidak mau memberi. Sebab kalau mereka memberikannya nanti kepada gadis yang bodoh itu, maka mereka juga mengalami kekurangan. Nanti juga saudara seperti itu kalau sudah Tuhan datang, mau datang saudara kepada pendeta, kepada pastor yang bagi gereja Katolik, yang bagi karismatik atau gembala sidang, mau datang saudara, Pak Pendeta tolonglah Pak Pendeta, saya butuh firman Tuhan Pak Pendeta tolonglah. Itu pintu sudah tertutup saudara. Tidak ada lagi kesempatan saudara untuk datang ke gereja sebab gereja sudah ditutup. Karena Tuhan sudah datang. Hati-hati, jangan kita sekarang ini terlalu banyak berpoya-poya. Iman kita itu, rohani kita itu kita padamkan. Jangan sampai mati kan begitu. Kalau rohani kita ini sudah mati, saudara akan dibutakan dengan ilham-ilham dunia. Maka sering saya baca itu kalau ada tugas evaluasi di situ tanda-tanda akhir zaman. Ada ya? Itulah yang terjadi kalau rohani ini sudah mati. Kalau iman kita ini tidak mau bertumbuh. Kalau di dalam Ibrani dikatakan, maka saudara jangan lambat untuk mendengar, jangan seperti anak bayi. Kalau saudara tetap seperti anak bayi, terus seperti anak bayi, maka kita mau jadi apa? Apakah kita tetap monoton, terus monoton, tidak mau berkembang? Saudara, kalau saudara masuk mungkin di dalam, nanti bekerja lah yang kelas 3 ya. Yang kelas 3 coba ditahan dulu yang kelas 3. Jangan suka-suka, tunjuk tangan aja. Ini kelas 2. Tamatlah saudara dari Hamir ini, harapan mereka ini. Saudara bekerja di dalam instansi perusahaan. Saya rasa tidak ada di antara saudara yang terus jadi buruh. Betul? Betul itu? Tidak ada yang mau terus jadi buruh kasar atau BHL. Gajinya 17.000 satu hari. Tetapi saudara juga kepengen menjadi seorang kabak kepala bagian yang bisa memimpin dari beberapa orang. Bahkan habis itu saudara juga mau menjadi manajer. Demikian juga yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Kita itu mau bertumbuh saudara. Kita mau bertumbuh. Mulailah sekarang kita mulai menjadi berkat. Mungkin hanya dengan perkataan, mungkin hanya dengan mengajak, tapi seperti sebuah celengan kita isi perbuatan baik kita kerjakan. Maka ketika kita menghadapi apapun keinginan kita, apapun rencana kita, Tuhan tolong, karena Tuhan melihat setiap apa yang sudah kita lakukan buat pekerjaan Tuhan. Kita mau bangga, sekalian firman Tuhan berkata, kamu adalah anak-anakku. Marilah saat hari ini kita mau bilang, aku bangga jadi anak-anakmu. Aku bangga jadi anakmu Yesus. Mari siap dipakai untuk Tuhan selagi masih muda. Gunakan tenagamu untuk Tuhan. Gunakan waktumu untuk Tuhan. Gak salah, sekali lagi ibu bilang, gak salah kalian dengan hobi kalian. Tapi jangan jadikan hobi kalian itu lebih utama daripada keinginan kalian untuk datang kepada Tuhan. Mungkin kita banyak merasa tertolak oleh keluarga kita, oleh orang tua kita merasa terbuang, tidak diperdulikan. Tapi saat hari ini Tuhan mau katakan kepada kita, kamu adalah anak-anakku yang kukasihi. Masa depanmu ada di tanganku. Dan sebab itu, mari kita membuka hati kita. Kita percaya bahwa masa depan kita di tangan Tuhan. Karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sekalipun dunia ini banyak menawarkan
keinginan-keinginan yang membawa kita kepada maut. Mari saat hari ini terlebih dahulu kita mau menyenangkan hati Tuhan. Terlebih dahulu mari saatnya ini kita mau menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan keinginan Tuhan. Kita nggak tahu masa muda kita sampai sejauh mana umur kita dipanggil Tuhan. Sekarang sudah banyak kejadian-kejadian yang kita sudah dengar, sudah pernah lihat. Bukan hanya sekali lagi mengatakan bukan hanya orang tua yang dipanggil Tuhan, tapi anak-anak muda. Iblis sekarang kerja ekstra keras untuk mengambil hati-hati anak muda berbalik kepada pekerjaan Tuhan, untuk membenci orang tua, untuk tidak menghargai agama, untuk tidak menghormati orang yang lebih tua. Itu sekarang yang bekerjakan iblis, untuk terikut dengan keinginan dunia ini, kemewahan dunia ini, untuk ikut narkoba mungkin, pertemanan, pergaulan yang tidak beres. Kalau itu yang kita lakukan, mari saat hari ini kita mau tinggalkan itu dan kita mau datang kepada Yesus. Kita mau bilang, Tuhan, aku anakmu yang kamu kasih dan aku punya sesuatu yang mau kuberikan kepadamu. Siap untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau walaupun sekedar hanya mengisi bangku gereja, walaupun sekedar hanya duduk di PA, tapi tetap jadilah seorang anak-anak Allah yang menghormati Allah, yang mengasihi Allah. Berbahagialah engkau ketika engkau dikatakan anak-anak Allah. Dan sebab itu, mari anak-anak muda di dalam Kristus, gunakan waktumu untuk terus mengenal kasih Tuhan, untuk terus hidup dalam rencana Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Percaya Tuhan punya sesuatu yang terbaik. Ada berapa banyak orang di tempat ini yang pernah merasakan tertolak oleh keluarganya, merasa diremehkan. Ada berapa banyak di sini yang merasa, oh, aku nggak pintar, aku nggak mampu. Atau ada berapa banyak di sini, aku yang paling besar. Jadi karena aku anak laki-laki yang paling besar, terlalu banyak tuntutan dari keluargaku, sehingga membuat aku mencoba-coba hal yang baru. Tapi sebenarnya di dalam hatiku aku mau, aku percaya sama Yesus. Mari saat hari ini kita anak-anak muda, kita gunakan waktu kita hanya untuk Tuhan. Jangan lagi gunakan bermain-main awak itu boleh, tapi dalam batas yang benar. Kalau ibadah, jadi kalau ibadah itu ibadah yang benar. Kalau bernyanyi, bernyanyilah, keluarkanlah suaramu, belajar untuk menyenangkan Tuhan. Jangan cuma lagu Peter Pan aja tahu, lagu lagu raja gitu aja tahu. Tapi lagu Tuhan, giliran lagu Tuhan, yang tahunya KPIIB, syukur tahu. Ini takutku tak tahu pula dia. Paling ada bodoh, itu pun kalau diajar hukumnya dulu. Amin. Kita mau buat hidup kita berharga di mata Tuhan. Kita mau jadi laki-laki pemberani di dalam Tuhan. Amin. Buat amennya dalam hatinya, bilang aja lagu capek-capek ibu. Ketahuan kan? Ketahuan banyak dosanya. Haleluya. Biar firman hari ini boleh kita tanamkan di dalam diri kita, boleh kita renungkan, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekalipun sedikit yang kita dengarkan, tapi kita mau isi hati kita dengan firman Tuhan. Amen. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita dulu. Satu lagu dulu. Kebanyakan itu lagu-lagu sendu, tapi sebenarnya saya suka lagu-lagu yang girang. Kita nyanyi datanglah kebaiknya. Tahu kan? Allah. Datanglah kebaiknya itu Makassar. Ayo dengan suara yang kuat ya. Jangan nanti waktu mau ditangkap polisi atau di penjara suaranya kuat. Sekali lagi bilang lengkap. Di sini kita mau tunjuk suara kita kuat untuk Tuhan. Datang
baiknya dengan hati bersyukur. Semua tepuk tangan. Pelatarannya dengan hati bersuka sangka kau lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi dia berhidup badannya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih sekali lagi katakan sebaliknya. Ayo hari ini kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Suka dengan hati bersuka rasakan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang kehidupannya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kita kepada Tuhan. Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, amin, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamatan, bahwasanya keselamatan, bahwasanya keselamatan, kasih setianya. Beri kemuliaan bagi namanya. Syukur dan berterima kasih kepadamu saat siang hari yang baik ini. Jikalau Tuhan sudah memberi kami kekuatan baru pada saat ini, lewat firman Allah yang sungguh heran dan ajaib membubuhi kehidupan kami, sehingga kami boleh mampu berdiri di tempat ini untuk mengagungkan dan membesarkan nama-Mu yang ajaib dan heran. Semuanya itu Bapa yang baik, bukan karena kekuatan, kegagahan dan kemampuan kami sehingga kami boleh ada saat ini Bapa, tetapi oleh karena kasih dan anugerah Allah yang senantiasa boleh melampaui daripada akal dan pikiran kami, sehingga kehidupan kami boleh menerima sesuatu hal yang terbaik daripada firman Allah, sehingga hidup kami semakin Engkau pakai, sehingga saat ini Bapak hidup kami boleh berguna untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan saat ini yang berdiri Bapa datang berseru kepada Tuhan. Mari Tuhan Engkau buka hati kami Bapa, Engkau buka pikiran kami Tuhan Yesus, supaya tidak gampang Tuhan masuk di dalam aliran-aliran yang tidak baik, supaya tidak gampang masuk di dalam pengajaran-pengajaran yang sesat Bapa, supaya tidak gampang kami terpengaruh dengan situasi harus gelombang dunia ini Bapa, sehingga lewat firman-Mu Tuhan Yesus kami diajak supaya kami menjadi orang yang bijaksana Tuhan Yesus, bukan menjadi orang yang bodoh Bapa. Ketika kelak Engkau datang maka kami akan orang yang menjadi siap menjadi mempelai Allah, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa dalam surga, kuasailah hidup kami Bapa di surga, kuasai hati kami dan pikiran kami Bapa, sehingga hidup kami benar-benar untuk kemuliaan kebesaran nama Bapa, sehingga iman percaya kami yang selama ini padam
hati nurani kami yang padat, kebutuhan kami yang lamban seperti anak bayi Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami datang menjadi orang yang bijaksana. Kami datang bagaimana orang yang sungguh-sungguh melayani Engkau Bapa. Untuk itu Bapa dalam surga beri kekuatan, kemampuan bagi kami untuk belajar melayani Engkau Bapa, untuk belajar menghargai Engkau Tuhan Yesus. Bahkan lewat firman-Mu Tuhan Yesus, supaya kami benar-benar orang Kristen yang benar-benar di hadapan-Mu Bapa. Bukan sebatas orang Kristen Tuhan Yesus, tetapi hidup kami mau diperbaharui Tuhan Yesus. Kami mau diubah. Bahkan saat ini Bapa, kami undang Roh Kudus yang berkarya di dalam hati dan pikiran kami, yang berkarya dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kehidupan kami tidak sia-sia Tuhan Yesus datang kepada Engkau Bapa, tetapi kami boleh merasakan hadirat Allah boleh bekerja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu Bapa, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 semua harapan mereka saat ini Bapa, di mana mereka berdiri datang kepada Engkau bersujud di bawah kaki-Mu. Mari Engkau urapi mereka Tuhan Yesus, berikan hati dan pikiran yang takut akan Engkau Bapa dalam surga, sehingga mereka menghargai Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka mengerti Tuhan Yesus bahwa mereka sudah ditebus dengan darah Yesus yang sangat mahal. Terima kasih Bapa dalam surga, berkatilah anak-anak-Mu Tuhan Yesus dalam studinya di tempat ini Bapa. Cukupkan segala keperluan kebutuhan mereka Bapa yang baik, bahkan kedua orang tua mereka Tuhan Yesus, adik dan kakak mereka, mari Engkau yang memberkati Bapa yang baik. Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka di rumah dalam surga, dalam keluarganya Tuhan Yesus. Aktivitas kedua orang tua mereka Engkau tolong, bahkan Kau tambah-tambahkan berkat-Mu kepada mereka Bapa dalam surga. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa buat Bapak Astus semua orang Tuhan, sebagai guru agama di tempat ini Bapa, yang sudah lama mendidik di tempat ini Bapa. Mari Engkau tolong kuasai hidupnya, penuhi hidupnya Bapa dengan hadirat Allah. Bahkan Engkau berkati berlimpah-limpah bersama dengan keluarga dan anaknya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, berikan kesabaran, ketabahan, bahkan kekuatan, kemampuan daripada Allah, kebijaksanaan, kebajikan yang sangat besar dan luar biasa dalam kehidupan Bapak Astu Bapa, sehingga dia boleh mampu Tuhan Yesus berdiri di tempat ini, sehingga dia boleh mampu dan menghadapi setiap siswa-siswa yang ada di hadapan mereka di Bapa. Terpujilah Engkau dalam surga. Bahkan sebentar Tuhan Yesus, kami mau memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan kami. Mari Bapa yang baik, Engkau yang senantiasa memberkati tangan-tangan yang beri dan juga tangan-tangan yang tidak dapat memberi Bapa. Bahkan ajar kami Tuhan, beri Tuhan segala apa yang kami boleh miliki Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah Engkau Bapa. Jika firman-Mu sudah mengubah hidup kami Bapa, biarlah itu yang menjadi bekal hidup kami Bapa. Bencana kami yang kosong sudah Engkau penuhi dengan firman-Mu. Jadikanlah hidup kami berharga dan berharga di mata-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami, mulai dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami percayakan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih-Mu tiada putus sudah. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
ini, kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan Yesus, kami mau cinta Engkau ya Allah kami yang baik. Kami mau menghargai firman-Mu. Kami mau seturut dengan setiap rencana-rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau menghormati Engkau Tuhan lewat tingkah laku perkataan kami. Dan ampuni kami Allah kami, kalau dalam kehidupan kami, dalam masa muda kami ini, kami sering mengecewakan Engkau. Kami sering melalaikan setiap perintah-perintah-Mu. Kami jauh dari seperti apa yang Kau mau. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami dari setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan dari setiap pemberontakan yang kami buat, yang kami lakukan terhadap orang tua kami, terhadap teman-teman kami mau nyakiti. Ampuni kami Bapa. Biarlah Tuhan lewat firman yang sudah kami dengarkan saat siang hari ini, kami benar-benar yakin dan percaya bahwa benar Tuhan kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasih, yang Kau pilih. Dan kami benar-benar mau bertanggung jawab di dalam Engkau Yesus, menghargai setiap perintah-perintah-Mu. Terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus yang manis. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami boleh menjadi karam dan terang Bapa. Layakkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebagai laki-laki, kami adalah laki-laki yang menjadi perkasa di hadapan-Mu, yang boleh Kau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami Tuhan. Kami juga berdoa, kami teringat kepada orang tua yang kami kasihi, terutama kepada pribadi, yaitu Bapak kami sendiri. Ampuni kami Bapak, kalau kami sering menyakiti hati orang tua kami. Biarlah Tuhan Engkau yang melawan keluarga kami, melawan orang tua kami, melawan adik-adik kami. Dalam nama Yesus, ajar kami mengasihi mereka Bapa. Ajar kami menghormati, mencintai mereka Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau kami yang mempunyai suatu problem dalam keluarga, kami yang mempunyai pertentangan dalam keluarga terhadap bapak kami, ibu kami, adik-adik kami, Tuhan saat hari ini kami mohon pengampunan-Mu. Kami mau berdamai terhadap orang-orang yang di sekitar kami. Beri kami, ajar kami menjadi murid-murid-Mu yang mengasihi setiap orang sekalipun ia membenci kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa terlebih buat yayasan ini semua, buat yayasan SDM Harapan Bekal. Tuhan, Engkau yang berkati ketua yayasan kami, berkati kepala sekolah kami, berkati staf pengajar yang ada di SDM ini. Dalam nama Yesus, beri mereka hikmat-Mu, beri mereka kebijaksanaan di dalam Engkau Tuhan. Ajar mereka takut kepada-Mu, menghargai Engkau Tuhan Allah kami. Jadikan kami menjadi garam dan terang tengah-tengah sekolah ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami boleh mencintai Engkau. Tuhan Yesus, kepada kami semua di tempat ini, buat STM kelas 1, kelas 2, kelas 3, Tuhan Engkau yang berikan kepintaran dan kepandaian. Dalam nama Yesus, hikmat pengetahuan daripada Engkau turun bagi mereka Bapa. Akal kebijaksanaan, IQ yang terbaik, IQ yang cepat menerima pelajaran. Dalam nama Yesus Engkau berikan kepada mereka. Bahkan buat masa depan mereka Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Apa yang baik sebentar, mau pulang rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan cinta kasih-Mu, pertolongan-Mu, kasih karunia-Mu turun atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam aktivitas kami, selama kehidupan kami ini kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Terpuji, terpulialah nama-Mu Allah kami yang kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita katakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah makan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, Bapa nurah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, silakan duduk. Kami memberi, tapi pandanglah persembahan kami itu Tuhan, dari ketulusan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa yang baik pada saat ini ya Tuhan. Inilah ibadah kami ini, baik lewat pujiannya Bapa, lewat doa Tuhan, bahkan firman Tuhan yang telah kami terima daripada Tuhan. Mari Engkaulah Tuhan, berikan Tuhan, Engkau jadikan Tuhan persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Inilah Tuhan yang bisa kami Bapa kami bawa di hadapan-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tidak ada yang selain daripada itu Tuhan. Tetapi Tuhan, inilah sesuai dengan kerendahan hati kami. Kami Tuhan merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Bapa yang baik pada saat ini ya Tuhan. Inilah semuanya Tuhan anak-anak-Mu. Mari Engkaulah Tuhan Bapa, tolong mereka. Engkau berkati segenap kehidupan mereka. Maupun juga mereka Tuhan dalam keluarga. Orang tua mereka Tuhan Engkau berkati Bapa. Oh Yesus Bapa, mari Engkaulah Tuhan berikan Bapa terang di dalam kehidupan mereka, baik di tengah-tengah keluarga mereka maupun di hati dalam hati mereka masing-masing. Bapa
yang baik, Bapak pada saat ini berkati kami semuanya, Bapak. Biarlah semuanya Tuhan ini yang kami lakukan di hadapan-Mu menjadi Tuhan guna hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Bapak yang baik, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Biarlah Engkau Allah yang selalu melawat kami. Engkau Tuhan berikan angkot yang baik, supir yang baik hati Tuhan, supaya kami tetap selamat dalam naungan Yesus, dengan bertemu dengan keluarga kami dan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa, pada saat ini Tuhan, inilah seluruh kesenangan hidup kami. Tuntut kami, di mana kami melangkah, di mana kami pergi, hanya Yesus yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Shalom bagi kita semua anak-anak. Salam Bapak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semuanya sudah bertemu di tempat ini penuh dengan sukacita. Biarlah lewat kehadiran Bapak di sini membawa sukacita bagi seluruh anak-anak, secara khusus di STM Harapan Mekar dan juga di SMU dan juga di SMK 2 Harapan Mekar ini. Kami percaya biarlah kita sama-sama diberkati, bahkan sama-sama merasakan pertolongan Tuhan di tempat ini sebagai umat Kristen yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Untuk itu kita semuanya harus belajar tekun dan belajar menghargai firman Tuhan lewat pelajaran agama Kristen di Harapan Mekar ini, sehingga kita boleh melihat bagaimana Tuhan boleh menolong kita, bahkan memberkati kita semuanya di sepanjang kehidupan kita. Bahkan kita boleh belajar berubah lewat firman Tuhan itu kelak, sehingga kita mendapatkan sesuatu hal yang terbaik dari firman itu sebagai umat tebusan Allah. Untuk itu saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, jadilah menjadi manusia, sebab kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, sehingga kepribadian kita ini benar-benar tulus melayani Tuhan di masa muda kita ini. Kita berharga di biji mata, menjadi biji mata Tuhan. Itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid STM, SMU, SMK 2 menjadi sorotan di kalangan masyarakat, di lingkungan, bahkan di keluarga kita semuanya. Itu terima kasih saya ucapkan bagi kita semuanya. Shalom. Salam buat anak-anak kami semuanya. Puji Tuhan, kita mengucapkan syukur bagi Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat hidup kita, di mana dari awal kami praktek atau PPL di tempat ini, kami merasakan sungguh-sungguh yaitu kasih Tuhan menyertai kehidupan kami. Berapa orang kami? 3 orang. Satu yaitu guru dari STM, SMEA dan SMA. Tentu kalian semuanya sudah melihat kami bertiga dan melihat bagaimana pribadi kami antara kalian dan antara kita semuanya di tempat ini. Anak-anak kami yang kami
dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama sekali dalam praktek yaitu PPL di tempat ini, sungguh kami bangga merasakan yaitu baik lewat lingkungan, lewat yaitu bagaimana tata cara dan tata krama di sekeliling sekolah ini sungguh menyenangkan hati, dan sungguh kami merasakan yaitu pengalaman yang selalu baru dalam kehidupan kami, dan juga banyak juga yaitu suatu pelajaran yang kami terima baik dalam menghadapi yaitu untuk melakukan proses belajar mengajar maupun dalam mengatasi segala hal-hal yaitu masalah-masalah terhadap pribadi anak-anak kami, dan juga di antara guru-guru semuanya itu indah dalam di mata Tuhan. Dan anak-anak kami sekalian, inilah suatu kesan kami dalam kehidupan kami untuk praktek di tempat ini, dan sebagai pesan kami buat kalian semuanya, ya raihlah ke suatu pengetahuan atau pendidikan yang bermutu untuk berguna bagi kehidupan kalian untuk masa depan, maupun di tengah-tengah keluarga kalian, di tengah-tengah masyarakat dan negara, untuk menjunjung tinggi bangsa Indonesia ini lebih maju lagi dengan mengandalkan yaitu Yesus Kristus harus hidup dalam kasih-Nya. Amin. Haleluya. Sampai di sini saja perkataan kami atau ucapan syukur kami atau ucapan terima kasih kami ucapkan salam. Shalom buat semua siswa-siswi semua Harapan Mekar di tempat ini. Menyenangkan sekali kalau Tuhan tempatkan kami di sabung ini. Banyak hal-hal yang boleh kami terima, yang boleh kami dapat lewat bertemu dengan seluruh siswa-siswi yang ada di Harapan Mekar ini. Enggak cuma hanya SMA saja, STM, SMA. Ibu merasakan semuanya bisa menjadi teman yang baik, semuanya bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan, dan terutama di dalam Yesus Kristus. Tak dapat bisa dikatakan hanya dengan kata-kata ya. Selama lebih dari hampir 2 bulan boleh bersama di SMU Harapan Mekar, terutama dalam saat mengajar. Ibu tidak, kalau ibu pernah mungkin mengeluarkan kata-kata yang kasar dalam mengajar kepada wanita-wanitanya atau kepada laki-lakinya, ibu mohon maaf ya. Segala sesuatu yang ibu lakukan itu semua ibu mau buat karena ibu mengasihi kalian, dan ibu sangat percaya dan yakin kalian adalah orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Buat wanita-wanitanya, ibu yakin dan percaya bahwa di dalam studi wanita-wanita yang di tempat ini, ibu tahu kalian adalah orang-orang yang pintar dalam berbicara, pintar dalam bernyanyi, pintar juga dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan ibu. Buat yang laki-lakinya juga, ibu punya kesan yang baik buat kalian. Sebenarnya kalian punya suara-suara yang bagus, itu yang tidak bisa ibu lupakan. Jadi mau kasih semangat buat semuanya ya, buat yang seluruh siswa-siswi di SMU Harapan Mekar, terutama karena ibu selalu berhadapan dengan kalian. Ibu yakin dan percaya dalam masa muda kalian Tuhan mau pakai kalian lebih lagi, lebih indah lagi. Jadi ibu mau tanam kasih Tuhan, apapun yang mau kalian kerjakan dalam hidup kalian, bagaimanapun pribadi kalian, jadilah pribadi yang benar, pribadi yang menghargai Yesus, pribadi sekalipun memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan, tapi yakin dan percayalah dalam segala kekurangan kelemahan kalian, sebenarnya disitulah letak kekuatan kepintaran kalian. Oleh sebab itu, ibu mohon supaya dalam setiap langkah-langkah kalian, masa muda kalian, jangan biarkan jatuh ke dalam pergaulan yang tidak baik, jangan biarkan terseret, terpikat oleh keinginan-keinginan dunia ini, tapi tetaplah di dalam Kristus, mengandalkan Yesus, percaya pada Yesus.
dan juga buat Pak Astu terutama. Hai Pak Astu. Pak Astu adalah termasuk pribadi yang memberikan kami semangat. Pak Astu adalah pribadi yang mengajarkan banyak hal yang tidak kami dapat di mana-mana. Pak Astu adalah orang yang kuat di dalam Tuhan, dan kami tahu Pak Astu adalah orang yang akan dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang lebih besar. Pak Astu sabar ya ngajar anak-anak di tempat ini. Jangan suka pukul-pukul lagi mereka ya Pak Astu. Biarlah mereka menghargai Pak Astu. Dan Pak Astu juga buat Ibu juga, Ibu. Mbak Willy juga, Tuhan yang berkati. Bapak Eko juga, jangan lupa Bapak Eko juga, teman ya luar biasa dalam PA, selalu setia. Tuhan berkati juga ya buat kepala sekolah tempat ini, guru-guru, bahkan juga buat yang suka main gitar di PA, buat Bang Hara, buat Jumadi, buat Ros, buat Dewi, buat Anto, buat orang-orang yang selalu terlibat dalam PA, yang selalu memberikan beban hatinya buat PA. Tuhan berkati ya. Buat Edwin juga ketua PA, terus semangat ya Win ya, jangan pernah menyerah. Buat semuanya yang selalu datang ke PA, dan juga buat STM, tetap setia di dalam Tuhan. SMA apalagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita masih tetap ketemu. Dadah. Shalom, puji Tuhan, saya diberikan kesempatan memberikan kata-kata peneguhan untuk murid-murid di Harapan Mekar ini. Nah, satu hal yang perlu bagi kita murid-murid supaya kita berhasil, pertama sekali adalah takut akan Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup kita, ya. Buang semuanya kemalasan, buang semuanya yang membuat kita bisa berhasil, ya. Maju, rajin, sungguh-sungguh, kerja keras, hormati orang tuamu, dan takutlah akan Tuhan. Pastilah Tuhan memberikan penyertaannya dan keberhasilan Dia berikan kepada kita semua. Dan murid-murid yang ada di Harapan Mekar ini, maju terus, gunakan masa muda ini untuk melayani Tuhan, gunakan masa muda kita untuk kemuliaan Tuhan, gunakan masa muda kita, keberhasilan kita untuk memberkati banyak orang, dan biarlah hidup kita ini berguna bagi bangsa dan negara, berguna bagi orang tua, dan kami percaya doa kami menyertai adik-adik kami semuanya. Maju terus, andalkanlah Tuhan, setia dan sungguh-sungguh. Jangan lagi hidup dalam hidup yang lama, dalam kemalasan, dalam keduniawian, dalam semua yang dilakukan orang-orang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan. Maka itu sumber dari pengetahuan dan kepintaran keberhasilan. Ingatlah, keberhasilanmu ada dalam tanganmu. Keberhasilanmu bukan terletak pada orang lain, tapi keberhasilanmu terletak kepada dirimu sendiri. Terima kasih. Ya, inilah kesempatan yang baik, kata peneguhan yang menguatkan adik-adik kami semuanya. Tuhan berkati sekolah ini, Pak Asti juga, dan guru-guru semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku masaku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia